Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa untuk mendapatkan hasil generalisasi yang baik, sampel yang dipilih harus dapat mewakili populasi. Untuk itu harus ditentukan ciri-ciri apa yang dapat diambil menjadi sampel dan ciri-ciri apa yang tidak dapat diambil menjadi sampel. Ciri-ciri inilah yang disebut dengan kriteria sampel. Mengingatkan kembali pada ilustrasi di bagian sebelumnya. Diceritakan bahwa si Neneng mempunyai satu karung buah jeruk yang akan dibagikan kepada teman-temannya. Namun sebelum dibagikan, dia ingin mengetahui rasa buah jeruk yang akan dibagikannya tersebut dengan cara mengambil sampel. Tentunya karena yang akan dibagikannya adalah buah jeruk, maka apabila ternyata terdapat jenis buah lain yang ikut terselip dalam karung, misalnya buah pir dan buah apel, maka buah pir dan buah apel tersebut tidak akan dibagikan kepada teman-temannya, sehingga secara otomatis tidak perlu dijadikan sebagai sampel. Demikian pula apabila ternyata di dalam karung tersebut terdapat buah jeruk yang busuk. Buah jeruk busuk ini tentunya juga tidak akan dibagikan kepada teman-temannya, sehingga secara otomatis pula tidak perlu dijadikan sebagai sampel. Dengan demikian, perlu disebutkan ciri-ciri subjek yang akan dijadikan sebagai sampel. Sekali lagi, inilah yang disebut dengan kriteria sampel. Perlu diperhatikan bahwa kriteria sampel sedapat mungkin dinyatakan secara rinci. Mengapa? Karena salah satu unsur yang harus dipenuhi pada penelitian yang baik adalah prinsip replicability, yaitu penelitian harus dapat diulang oleh peneliti lain. Sehingga apabila kriteria sampel yang kita sampaikan kurang rinci, maka peneliti lain akan kesulitan apabila akan melakukan penelitian yang sama. Lalu bagaimana cara agar kita dapat menilai bahwa kriteria yang kita sampaikan sudah rinci? Indikator sederhananya adalah apabila kita meminta bantuan orang lain untuk mengambil sampel, maka dengan membaca kriteria yang telah kita buat, dia akan dapat mengambil sampel yang sama persis dengan apabila kita yang melakukannya. Selanjutnya, terdapat dua jenis kriteria sampel, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Bila kita melihat definisi dari buku, beberapa ada yang menyebutkan bahwa kriteria inklusi adalah kriteria yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel. Sementara kriteria eksklusi adalah ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat diambil sebagai sampel. Kalau kita gambarkan diagram Venn-nya, maka diagramnya adalah seperti ini. Bila kita anggap bahwa himpunan A adalah kriteria inklusi dan himpunan B adalah kriteria eksklusi, maka tampak jelas bahwa kriteria inklusi dan kriteria eksklusi adalah dua himpunan yang terpisah, bahkan dapat dikatakan berlawanan. Wah, sepertinya mudah nih ya. Oke, mari kita gunakan ilustrasi yang tadi. Bila sesuai definisi, pasti kita sepakat bahwa yang menjadi kriteria inklusi adalah buah jeruk. Ya kan? Lalu, apa kriteria eksklusinya? Karena kriteria eksklusi menurut definisi adalah ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat diambil sebagai sampel, maka kriteria eksklusinya adalah buah pir dan buah apel. Apa itu cukup? Sepertinya kok tidak ya. Bagaimana bila ternyata yang terselip adalah buah-buahan jenis lain yang tidak teridentifikasi sebelumnya? Oke. Kalau begitu kita harus sebutkan juga bahwa kriteria eksklusinya adalah buah anggur, buah mangga, buah jambu, buah sirsak, dan seluruh buah-buahan lain yang ada di planet bumi ini. Stop. Wah, kok ternyata malah repot ya? Tapi tenang dulu. Ada kabar baiknya. Yaitu, ternyata yang disampaikan barusan adalah pengertian yang kurang tepat. Nah, berarti bukunya salah dong ya? Tidak juga. Mungkin hanya kurang tepat dalam pemilihan kata. Jadi menimbulkan interpretasi yang kurang tepat juga. Wah, jadi bagaimana?
Tenang, mari kita lihat definisi dari sumber yang lain. Beberapa sumber menyebutkan bahwa yang dimaksud kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian. Sementara kriteria eksklusi adalah karakteristik subjek yang memenuhi kriteria inklusi yang harus dikeluarkan dari studi karena berbagai sebab. Kalau kita gambarkan diagram Venn-nya seperti ini. Seperti sebelumnya, bila kita anggap himpunan A adalah kriteria inklusi dan himpunan B adalah kriteria eksklusi, maka tampak bahwa kriteria eksklusi adalah bagian dari kriteria inklusi. Jadi kalau kita gunakan ilustrasi tadi, kriteria inklusinya adalah buah jeruk, ya kan? Lalu apakah kriteria eksklusinya adalah buah-buahan yang lain? Oh tidak. Bila mengacu pada definisi dan diagram Venn, buah-buahan yang lain tidak termasuk ke dalam himpunan buah jeruk. Mereka berada di luar himpunan A, jadi kita tidak perlu repot-repot menuliskannya lagi. Jadi apa kriteria eksklusinya? Pada contoh ini, kriteria eksklusinya adalah buah jeruk yang busuk. Mengapa? Karena buah jeruk yang busuk adalah bagian dari himpunan buah jeruk atau kriteria inklusi kita, dan mereka tidak akan kita ambil sebagai sampel. Jadi, sebenarnya simpel kan? Jadi, hal utama yang perlu diingat dari bagian ini adalah bahwa kriteria eksklusi bukanlah kebalikan dari kriteria inklusi. Sehingga bila kalian menjumpai atau menuliskan kriteria eksklusi yang berlawanan dengan kriteria inklusi, sudah dapat dipastikan bahwa itu tidak tepat. Dan sekian penjelasan untuk kali ini. Terima kasih.